film diawali dengan cerita seorang anak bernama Koichi. Dia bercerita sedang kedatangan teman ibunya yang bernama Saori, tanpa saus tiram tentunya. Rupanya Saori akan tinggal beberapa hari di rumahnya. Dia sedang bertengkar dengan suaminya. Koichi merupakan pemuda polos yang pemalu. Tampak serius memperhatikan ibu dan temannya itu yang sedang curhat masalah suaminya. Yang menurut Saori, merupakan suami yang egois dan keras kepala. Namun ibunya harus pergi bekerja. Jadi dia berpesan ke Koichi untuk menjaga Saori di rumah selama dia pergi bekerja. Setelah ibunya pergi, Koichi yang masih polos bingung harus memulai obrolan dari mana dengan Saori. Jadi dia hanya berdiam diri saja. Justru Saori yang memulai obrolan dengan mencoba menawarkan kue yang dia bawa. Dan Koichi pun hanya bisa mengangguk kepala. Saori lalu berterima kasih karena sudah mengizinkan dirinya untuk menginap sementara. Koichi pun membalas jika Saori butuh apapun, tinggal bilang saja. Saori yang kagum dengan kebaikan Koichi, lalu menawarkan jika dia bisa membantu hal apapun untuk Koichi. Termasuk pekerjaan dan konseling hubungan. Dan Koichi yang masih malu-malu hanya bilang, jika suatu saat butuh, dia pasti akan ngomong. Lalu mereka berdua pun makan kue bersama. Sambil makan kue mereka mengobrol. Namun fokus Koichi justru malah ke Saori. Jadi dia terlihat gugup dengan pemandangan indah yang sepertinya baru dia lihat ini. Saking gugupnya, dia menumpahkan krim dari kue itu ke karpet. Saori langsung gerak cepat mengambil tisu dan mengelap bekas krimnya itu. Lalu Saori menawarkan kuenya lagi yang masih ada. Koichi hanya bisa mengangguk saja. Dan Saori pun pergi mengambil kue lagi. Dan mereka berdua pun melanjutkan makan kue bersama. Setelah itu, Saori yang kecapean tampak tertidur pulas di sofa. Koichi yang datang, masih penasaran dilihat Saori. Dia lalu mengintip Saori yang sedang tertidur. Dan dia pun sepertinya sudah tidak tahan dengan godaan itu. Saori sudah terbangun. Dan hal itu membuat Koichi kaget dan meminta maaf. Dia berkali-kali meminta maaf atas sikapnya itu. Dia hanya kagum dengan bodi indah milik Saori.
すいません。沙織さんのことが気になっちゃって。そっか。光一くんも年頃だもんね。ごめんなさい。そんな謝らなくていいのよ。Namun Saori sepertinya tidak marah. Dia malah menawarkan diri agar dia sentuh. Karena itu merupakan hal pertama kali buat Koichi. Dia juga akan mengajarkan Koichi tentang hal itu. 私がいろいろ教えてあげようか。教える。はい。 Namun Saori berpesan agar merahasiakan semua ini dari ibunya. お母さんには内緒よ。はい。絶対内緒にしてくれる？内緒にします。 Dan akhirnya mereka berdua melakukan adegan Smackdown. ないです。じゃあ教えてあげようか。Malam harinya, si ibu sudah pulang ke rumah. おかえり千秋。ごめんね、遅くなっちゃって。 Lalu mengajak Saori yang sedang berduaan dengan Koichi untuk memasak. Dan mereka berdua pun pergi ke dapur untuk memasak. 本当、ありがとう。じゃあ何作ったの？肉じゃが作ったんだけど、ちょっと失敗しちゃったかも。でも嬉しい。どんな感じ？なんだけど、美味しそう。本当？ Kemudian di saat Saori tertidur, tampak Koichi masuk ke dalam kamarnya. Dan langsung memegang Saori. Saori yang kaget, langsung bertanya ada apa ke Koichi. Dengan alasan minta diajarin lagi dan ingin pejakannya pecah oleh Saori, dia mencoba merayu Saori. もっと教えてほしいです。僕童貞捨てたいんです。だからお願いします。 Saori pun setuju. Lalu ronde kedua pun dimulai. Beberapa hari kemudian, tampaknya Saori sekarang mulai ketagihan, jadi dia datang lagi ke rumahnya. Koichi lalu mulai merayu Saori lagi. Dengan alibi mencintai dia dan kangen dia. おっぱい触らして。どうしたの？おっぱい触りたい。そんな触りたい？どうしようかな。お願い。でもじゃあ少しだけ。 Namun baru juga mau mulai, tiba-tiba ibunya memanggil dan mencari Koichi. Mereka berdua langsung kaget. Saori yang datang menghampiri ibunya lalu bilang jika dia tidak tahu di mana keberadaan Koichi. Dan ibunya pun lalu pergi mencari Koichi sambil akan berbelanja. 知ってる？わかんない。どこ行ったんだろうね。私が行くから大丈夫。ごめんね。分かった。じゃあ、気をつけてね。ありがとう。 Momen ini tidak disia-siakan mereka untuk Smackdown. Dan akhirnya film pun ditutup dengan adegan Smackdown yang kesekian kalinya antara Koichi dan Saori. Namun kali ini Koichi sudah jago dalam hal tersebut dan membuat Saori jadi makin ketagihan dirinya. 出る前に思いっきりして。